Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nenek moyang, tetua Dongbo telah mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6. Inquisitive Skyhole Master segera melaporkan masalah ini ke atas. Selain itu, ia juga melaporkan masalah tentang intelijen tentang iblis kepala hitam, yang dicurigai sebagai anggota dari dua agama besar di pihak leluhur dunia. Lagi pula, tiga dunia suci yang agung cukup bersatu dalam tindakan mereka melawan apapun yang menyangkut kedua agama itu. Dongbo Sueying, nenek moyang Tian Yu sedikit terkejut. Baik, dia saat ini berada di Myriad Ancient Secret World, Tuan Balai Langit yang ingin tahu menjelaskan keseluruhan masalah ini. Hahaha. Waktu itu dia telah menangkap pedang kedua apokaliptik di ranah penguasa dewa sejati, dan aku tahu dia akan memiliki masa depan yang hebat. Saat ini, ia telah memperoleh prestasi seperti itu. Bakat pemahamannya pada Dao of Mirage masih satu tingkat lebih tinggi daripada Dao of Slaughter. Suasana hati Forefather Tian Yu sangat menyenangkan. Dia menciptakan kuil surga Void besar untuk merawat para murid di bawah sektenya. Bertemu jenius dengan bakat yang cukup akan sangat menyenangkannya. Untuk pihak lain untuk mencapai kekuatan seperti itu di ranah persatuan, ia harus bisa memahami kekuatan Star Pagoda tingkat ke-8 di masa depan ketika ia melangkah ke ranah Primal Chaos. Dia bahkan mungkin memiliki harapan untuk mencapai kekuatan level ke-9 juga. Ada kesenjangan besar antara raksasa ranah Primal Chaos. Yang lebih lemah hanya akan berada di tingkat ke-6. Mereka yang memiliki dasar yang sangat dalam seperti guru sekte menangis surga akan berada di tingkat ke-7. Para ahli seperti Inquisitive Skyhole Master akan mencapai tingkat ke-8. Tingkat ke-8 juga merupakan batas yang bisa dicapai oleh para ahli ranah Primal Chaos biasa. Untuk mencapai tingkat ke-9, kesulitannya sama sulitnya dengan mencapai tingkat ke-7 di ranah persatuan. Di dalam Great Void Heaven Temple, hanya ada satu ahli Primal Chaos yang mencapai tingkat ke-9, Master Primal Chaos Hall. Dia bahkan telah mencapai tingkat keberadaan ranah akhir dalam pelanggarannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh beberapa dewa kosmos. Jika dia berurusan dengan guru sekte menangis surga, dia akan dapat membunuh pihak lain dalam 1 detik. Level-level berbeda dari Star Pagoda mewakili celah di mana satu di level yang lebih tinggi dapat membantai yang di level lebih rendah. Tentu saja, ada raksasa ranah Primal Chaos lain yang melampaui sarana normal Luo City Lord. Pagoda bintang secara pribadi diciptakan oleh Luo City Lord. Sekelompok besar dewa kosmos ditekan oleh raksasa Primal Chaos ini. Tentu, ada beberapa seperti Blade Emperor, leluhur-leluhur dan leluhur dunia yang masih bisa mengalahkan Tuan Kota Luo. Aku ingin tahu kapan bocah ini akan mencapai ranah Primal Chaos. Inkarnasi nenek moyang Tian Yu muncul di samping. Dia juga menonton pertempuran melalui adegan yang ditunjukkan oleh Inquisitive Skyhole Master. Dengan kecepatannya, aku yakin ini akan segera terjadi. Inquisitive Skyhole Master menjawab. Itu juga tidak mudah. Awalnya sulit ditembus di ranah. Kesulitan melangkah ke ranah Primal Chaos jauh lebih sulit daripada kemacetan sebelumnya. Kata nenek moyang Tian Yu. Para ahli dunia persatuan yang lebih kuat mungkin mencapai tingkat ke-6 dan terjebak di sana selamanya. Bahkan ada yang akhirnya jatuh di sini. Orang bisa melihat betapa sulitnya melangkah ke ranah Primal Chaos. Tetapi dalam seluruh sejarah dua dunia suci yang besar, hanya ada dua yang mencapai level persatuan ke-7, dan keduanya telah menembus ke ranah Primal Chaos. Jelas, untuk tingkat jenius ini, menerobos sama sekali tidak sulit. Orang-orang dari Great Void Heaven Temple sedang menonton dari jauh. Dan mereka yang berada di bawah leluhur dunia yang mendapatkan berita juga mengamati dengan diam-diam. Mereka tidak terburu-buru untuk bertindak. Mereka sedang menunggu. Untuk melihat apakah kedua agama besar itu akan mengirim siapapun untuk menyelamatkan Black Chief Devil. Di atas langit Resistance Wind City. Para pembudidaya yang awalnya melarikan diri dengan panik berhenti. Mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Seorang remaja berjubah putih berdiri di udara, menyebabkan banyak ujung pisau muncul dari kehampaan untuk menyerang tubuh Black Chief Devil yang saat ini terbungkus dalam cahaya redup. Kekuatan itu, meski mengawasi dari jauh,
telah membuat mereka gemetar jauh di dalam hati mereka. Ini adalah getaran hidup naluriah. Tapi Sui Ying mengandalkan diagram riak lempeng untuk melindungi kota angin perlawanan di bawahnya, dan dia tidak membiarkan gelombang kejut dari pertempuran memengaruhinya. Pada saat ini, meskipun kepala hitam iblis memiliki harta pelindung bersamanya, dia tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa bertahan lagi. Kepala hitam iblis bisa merasakan energi dari harta pelindung yang sedang dikonsumsi. Ada kebebasan bertahap yang muncul di wajahnya. Meskipun dia mengerti bahwa agama suci kuno tidak mengirim ahli untuk menyelamatkannya, dia tidak membenci. Itu adalah kemuliaan besar baginya untuk berkorban untuk guru suci. Tuan Suci. Tangan kepala hitam iblis membentuk segel. Dia bergumam, guru suci, di mulutnya, dan ekspresinya berisi kemurnian dan kekudusan. Tubuhnya mulai mengambil inisiatif untuk menghilang menjadi ketiadaan. Sui Ying menyaksikan ini di samping. Dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan harta yang tersisa yang ditinggalkan oleh pihak lain, jadi dia berasal dari agama suci kuno. Aku ingin tahu kapan jiwanya telah dikendalikan. Petik 2. Jauh di dunia suci kuno. Ada juga Rana Primal Chaos Sains yang menonton adegan ini dari jauh. Mereka tidak mengirim ahli apapun karena mereka jelas bahwa di belakang Sui Ying, kuil surga Void besar dan leluhur dunia akan berfokus pada lokasi ini. Pada saat ini, mengirim ahli berarti kematian. Bagaimanapun, itu adalah wilayah leluhur dunia dan leluhur-leluhur. Kecuali guru suci secara pribadi turun, jika tidak ada dari agama suci kuno yang bisa menyelamatkan iblis kepala hitam. Dongbo Sui Ying dari kuil Great Void Heaven telah mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-6. Tapi sepertinya itu adalah teknik dari Dark World Master di masa lalu. Pelanggarannya benar-benar hebat, tetapi itu normal dalam aspek lain. Orang-orang suci ini dari agama suci kuno tidak menganggap Sui Ying saat ini sebagai ancaman. Mereka hanya merasa bahwa mengingat pertumbuhannya, kuil Void besar surga mungkin memiliki raksasa primal chaos lainnya. Masalah seperti ini adalah sesuatu yang tidak dipedulikan oleh guru suci yang jauh dan terpencil. Tetapi para orang suci ini masih memperhatikannya. Pertumbuhannya sangat cepat. Di dalam istana di bawah danau, Sein Wangming berjubah hijau duduk bersila di ruang budidaya. Di sekelilingnya banyak tetesan air terapung. Ada senyum di wajahnya, bagus sekali. Ini seharusnya membiarkan beberapa orang suci dalam agama merasakan ancaman sudah benar. Pagoda bintang tingkat ke-5, Hall Elder sangat umum dilihat dan tidak layak disebutkan. Tapi mencapai level ke-6. Di masa depan, dia akan menjadi level ke-8 setidaknya begitu dia melangkah ke ranah Primal Chaos, dan akan menjadi musuh besar dari Master Suci kita. Petik 2. Dunia suci kuno adalah yang terbesar di antara 5 dunia suci besar, dan ada banyak raksasa Primal Chaos. Tapi ada yang kuat dan lemah di antara mereka. Sein Wangming adalah salah satu yang lemah. Dari segi kekuatan, dia hanya di Star Pagoda tingkat ke-6 dan dibandingkan dengan Sui Ying, ada batas seberapa kuat dia. Seharusnya mungkin bagi aku untuk menemukan beberapa orang tua untuk membantu skema dan memberantas Dongbo Sui Ying ini. Sein Wangming selalu memikirkan cara untuk menghadapi Sui Ying. Adik laki-lakinya adalah orang yang paling penting baginya dalam jangka waktu yang lama, tetapi dia telah dibunuh oleh musuh. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam ini? Sebagai hasilnya, Sein Wangming mulai mengunjungi berbagai orang suci dalam agama suci kuno. Dia menemukan cara untuk memanipulasi mereka. Dia tidak punya pilihan karena tidak mungkin baginya untuk membunuh seseorang seperti Sui Ying sendirian. Karena Sui Ying bisa mengaktifkan harta pelindungnya saat ia menderita serangan. Dia kemudian akan melaporkan ke atas. Nenek moyang Tian Yu bahkan mungkin datang. Karena itu, mereka harus memiliki rencana yang baik pada saat mereka bertindak. Bunuh dia dalam satu gerakan. Dalam sejarah, bagaimana beberapa jenius yang mencapai Star Pagoda tingkat ke-6 mati? Banyak yang telah ditentang oleh dua agama besar itu. Hong lama sekali gelombang. Di luar Resistance Wind City, sesosok muncul di langit yang terdistorsi. Itu tidak lain adalah laki-laki berambut hitam berkulit hitam, Inquisitive Sky Hall Master. Tapi itu hanyalah inkarnasi. Tuan Balai Langit yang ingin tahu. Sui Ying melihatnya dari kejauhan dan langsung terbang. Tuan Hall, mengapa kamu datang secara pribadi?
Kamu telah menggerakkan dunia. Agama suci kuno mungkin tidak datang untuk menyelamatkan kepala hitam iblis, tetapi mereka pasti mengawasi dari jauh. Mereka seharusnya juga memperhatikan kekuatanmu. Meskipun tidak pasti bahwa mereka akan berhadapan denganmu, kuil surga Great Void-ku harus melakukan sesuatu dan masih melindungimu. Guru Balai Langit yang ingin tahu berkata, dalam sejarah, ada beberapa pembudidaya dengan potensi besar dari 3 dunia suci kita yang terbunuh oleh agama suci kuno. Sui Ying merasakan jantungnya menegang. Memang, dia harus berhati-hati. Meskipun dia mengenali kemampuan bertahannya, ada sejumlah besar orang suci di agama suci kuno. Jika mereka mengirim seseorang seperti Primal Chaos Hall Master, dia bisa membunuh Sui Ying dalam satu gerakan. Harta pelindung tidak berguna. Harta pelindung hanya bisa menahan terhadap raksasa Primal Chaos biasa, tetapi menggunakannya untuk menghadapi seseorang di tingkat Primal Chaos Hall Master adalah lelucon total. Lagi pula, Dewa Kosmos hanya terbatas pada seberapa kuat mereka di atas Primal Chaos Hall Master. Inquisitive Sky Hall Master langsung melemparkan gelang penyimpanan. Dia mentransmisikan, inilah yang diminta Forefather untuk aku kirim. Adalah baik bagi kamu untuk berkeliaran di Myriad Ancient Secret World karena Ancestor Sorcerer dan World Ancestor keduanya ada di sini, menjadikan ini tempat yang relatif aman. Tidak apa-apa selama kamu tetap waspada terhadap kemungkinan plot yang terjadi. Harta yang diminta Forefather untuk aku kirimkan dimaksudkan agar kamu melindungi diri sendiri. Kamu bisa marah dengan baik di sini. Petik 2. MN. Sui Ying tidak menolak. Dia menerima harta itu. Oh benar, bawahan di bawah leluhur dunia juga mentransmisikan selembar berita. Mereka telah menyelidiki komandan kepala tebing iblis lainnya, Raja Qihu, membenarkan bahwa dia bukan bagian dari 2 agama. Setelah menginterogasinya, sepertinya tidak ada yang salah. Inquisitive Sky Hall Master berkata, apa yang terjadi setelah interogasi? Apakah mereka membunuhnya, atau biarkan dia pergi? Sui Ying buru-buru bertanya. Mereka membiarkannya pergi. Tuan Balai Langit yang ingin tahu tertawa, mengapa, menurut kamu Raja Qihu harus dibunuh karena ia membantai orang lain? Sangat disayangkan bahwa ini adalah wilayah leluhur dunia, dan merupakan hal yang biasa bagi para pembudidaya untuk melahap dan membantai. Mereka secara alami membiarkan Raja Qihu pergi setelah menemukan tidak ada yang salah dengannya. Petik 2. Sui Ying mengerutkan keningnya. Jika Raja Qihu terbunuh, janjinya pada transaksi akan dianggap lengkap. Namun sangat disayangkan bahwa ia dilepaskan. Sui Ying harus menemukan momen yang tepat untuk menghadapi Monarch Qihu. Dengan kekuatannya, itu bukan tugas yang mudah bagi Sui Ying untuk membunuh pihak lain. Dari 3 hal mengenai transaksi, hanya ada tugas membunuh Raja Qihu yang tersisa, meskipun target saat ini bersembunyi di kepala tebing iblis. Dia kemungkinan akan bersembunyi untuk waktu dekat setelah mengalami pertempuran traumatis. Sui Ying malah menghabiskan waktunya berkeliaran di Myriad Ancient Secret World. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kosmos asalnya karena tidak ada gunanya bagi Sui Ying untuk menunggu di rumah dengan bodoh sementara istrinya sedang berkultivasi tertutup. Sui Ying memutuskan untuk memulai langkahnya menuju kultivasi kuno. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan menciptakan gangguan yang cukup besar ketika dia berlatih. Kosmos kampung halamannya pada akhirnya terlalu rapuh, dan jika Sui Ying tidak hati-hati, ia mungkin menyebabkan zaman kosmos berakhir. Karena itu, sangat penting bagi Sui Ying untuk berlatih di luar kosmos. Kultivasi kuno. Sui Ying merenungkan. Ini adalah sistem budidaya tertua. Selama era dunia suci kuno yang primitif, ketika makhluk lemah ingin menjadi lebih kuat, mereka biasanya menggunakan energi dunia yang ada di dunia suci kuno yang primitif untuk memberi makan tubuh mereka, secara bertahap mengambil dao agung dari kultivasi kuno. Akhirnya, semakin banyak pembudidaya yang luar biasa mulai menciptakan sistem lain, menyebarkannya di depan umum. Ini termasuk sistem seperti sistem budidaya garis keturunan, sistem budidaya ibu kuno, sistem budidaya Hex, sistem budidaya prajurit terkuat. Tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan betapa menakjubkannya kultivasi kuno. Teleportasi jarak sangat panjang. Mengamati setiap lokasi di dalam 5 dunia suci yang agung dan kekacauan primal batal. Mampu melakukan teknik avatar setelah menjadi Dewa Void. Nubuat. Transformasi tubuh.
mengubah masa lalu, reinkarnasi. Semua jenis teknik yang tidak terduga dapat dicapai dengan menggunakan budidaya kuno tetapi tidak untuk sistem budidaya lainnya. Akibatnya, banyak ahli yang kuat akan berkultivasi dalam budidaya kuno juga. Meskipun bakat sangat penting dalam sistem ini, tanpa bakat yang baik, itu terbatas pada di mana pembudidaya dapat mencapai di masa depan. Jika Sui Ying beruntung dan memperoleh keterampilan bawaan yang kuat, ia secara alami akan berupaya untuk mengolahnya. Semuanya dimulai ketika aku seorang transenden ketika aku membangkitkan bakatku. Sui Ying membangun barisan peringatan jauh di dalam pegunungan. Arai terdiri dari meraj, play triple diagram, dan misteri yang mendalam dari kekosongan. Raksasa primal chaos yang lebih kuat dari Sui Ying mungkin tidak mencapai tingkat pemahamannya dalam Dao Ripple dan meraj. Dalam hal kekosongan, Sui Ying bisa melakukan teleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Sebagai hasilnya, Sui Ying mampu membangun arai peringatan yang meresap jauh di dalam komposisi inti dari kekosongan. Itu sulit bagi siapapun untuk melewati arai tanpa tersandung. Dia kemudian mulai mencoba budidaya. Mereka yang lebih lemah akan lebih mudah mengambil langkah pertama kultivasi kuno. Kekuatan Sui Ying saat ini terlalu besar. Jiwa dan tubuhnya juga kuat, jadi itu lebih sulit baginya untuk membangkitkan bakatnya. Hong! Sui Ying duduk bersila. Tiba-tiba, energi dunia yang luas mulai mengalir ke tubuhnya. Dia santai seluruh dirinya bahkan jiwanya benar-benar santai. Dia membiarkan energi dunia menyatu ke dalam tubuhnya di bawah teknik inisiasi jiwa. Teknik inisiasi jiwa juga dikenal sebagai teknik kebangkitan, atau teknik penciptaan. Itu adalah versi yang paling matang setelah pendahulu awal budidaya kuno menyempurnakan teknik ini melalui banyak kegagalan. Di bawah bimbingan teknik inisiasi jiwa ini, baru kemudian sang kultivator dapat menggali potensi tubuh dan jiwa, akhirnya membangkitkan keterampilan bawaan terkuat yang dimiliki seseorang. Secara alami, itu mungkin bagi seseorang untuk membangkitkan beberapa keterampilan bawaan juga. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa semakin banyak keterampilan yang dimiliki, semakin kuat dia. Lebih penting lagi, itu tergantung pada seberapa jauh seseorang bisa berjalan di Dao dari keterampilan bawaannya. Tanpa frustrasi, tanpa khawatir. Sepotong kekosongan. Sui Ying tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Jiwanya sangat santai saat ini. Jarak wilayah persepsinya terus berkembang. Dia bisa merasakan hutan tua jauh di dalam gunung, dan juga padang rumput luas di luar pegunungan dalam. Persepsi jiwanya terus menyebar ke segala arah. Dan saat ini, ia telah mencapai wilayah yang jauh melebihi jarak yang bisa ia capai dengan teknik rahasianya. Bahkan menggunakan play triple diagram tidak akan membuatnya mencapai 1/10.000 dari wilayah saat ini. Tetapi menggunakan teknik inisiasi jiwa berarti sepenuhnya membenamkan diri dalam menggali potensi jiwanya. Pada saat ini, itu mirip dengan jiwa yang menyatu dengan dunia. Hanya dengan begitu kultivator dapat merasakan wilayah kolosal yang tak tertandingi. Namun demikian, ini tidak sesuai untuk digunakan selama pertempuran. Hua! Itu seperti gurun terpencil. Tiba-tiba, mata air mulai mengalir keluar. Itu juga mirip dengan memiliki lampu minyak yang menyala di hamparan kegelapan yang tak berujung. Potensi tersembunyi di dalam tubuh dan jiwa Sui Ying digali, membentuk bakat lengkap. Hu gelombang. Di dalam rumah kayu jauh di pegunungan, Sui Ying yang duduk di sana selama lebih dari 10.000 tahun, tiba-tiba mulai memancarkan aura merah kusam. Itu menyebar ke segala arah. Aura ini membawa energi yang kuat dan memikat. Yang lebih lemah hanya akan jatuh ke dunia ilusi tanpa sadar saat mereka mencium ini. Sui Ying perlahan membuka matanya. Aku terbangun. Sui Ying segera memeriksa jiwa dan tubuhnya untuk melihat apakah ada perubahan. Dia merasa kaget saat berikutnya, teknik mimpi buruk. Ada sedikit perubahan yang terjadi pada jiwa dan tubuhnya. Aura yang dipancarkan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang memikat. Aura yang dilepaskan oleh jiwanya bahkan bisa membimbing orang lain ke dunia ilusi. Tidak ada kemampuan tempur langsung. Ini murni teknik ranah ilusi. Haha, Sui Ying tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya aku memang berbakat dalam aspek meraj ini. Bahkan setelah memasuki kultivasi kuno, bakat yang aku bangkitkan,
pada akhirnya, juga dari jenis ini. Petik 1. Bagaimana aku harus mengolah selanjutnya? Sue Ying merenungkan. Setelah dia memastikan bakatnya, langkah selanjutnya adalah memikirkan jalan mana yang harus dia ambil. Ada banyak jalan yang mungkin, dan semakin baik dia mengembangkan bakatnya, semakin kuat dia. Talent bakat ini berspesialisasi dalam mengendalikan dunia ilusi. Akibatnya, jiwaku akan lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Sue Ying mengangguk ke dalam, lalu aku akan memilih Vermilion Nigma Inheritance. Petik 1. Vermilion Nigma adalah nama binatang bermutasi. Itu adalah binatang bermutasi yang berspesialisasi dalam mengendalikan dunia ilusi. Warisan Vermilion Nigma telah ditemukan oleh Sue Ying dari banyak buku yang ditinggalkan oleh Monarch Nine Cloud. Meskipun itu dianggap kelas menengah di antara warisan lainnya, itu adalah yang paling tepat baginya. Warisan ini bisa dipupuk sampai ranah primal chaos. Sedangkan untuk ranah yang lebih tinggi, Dewa Kosmos, berapa banyak Dewa Kosmos yang ada sejak zaman dunia suci kuno yang primitif sampai sekarang? Dan berapa banyak yang dibudidayakan dalam penanaman kuno? Beberapa warisan kultivasi kuno dapat langsung dilatih ke alam Dewa Kosmos. Dia hanya tahu 3 dari mereka, dan tidak ada yang cocok untuk dirinya sendiri. Ada banyak Dewa Kosmos yang benar-benar memulai jalur Dao mereka sendiri. Seperti leluhur penyihir dan leluhur Chang. Meskipun warisan Vermilion Nigma adalah warisan alam primal chaos, aku juga bisa menginisiasi Daoku sendiri di masa depan dan membawanya ke tingkat Dewa Kosmos. Pikir Sue Ying. Dia masih cukup puas dengan warisan ini. Itu yang paling tepat untuknya, dan yang paling membantu dari semuanya. Nenek moyang, tetua Dongbo telah mencapai kekuatan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.